Ingat tak waktu kecil? Ini mitologi nih kan, mitos. Jangan baca buku gitu kan. Ya. Nah, Saraswati, jangan dibaca Saraswati. bukunya. Ya, Gitu. ya. Nggak boleh baca, maka kita baca iklan juga nggak boleh. Katanya nggak boleh baca gitu. Baca rambu-rambu. Nggak berani. Karena memikirnya nggak boleh baca pokoknya. Nah, Sekitar Kandepat itu adalah belajar ilmu tentang itu tadi. Penglihatan, belajar tentang ilmu tentang apa? Tentang pesugihan dan sebagainya. Apakah karena ini saya menjadi sugih apa enggak tahu juga kan? Enggak tahu juga, tapi Om Swastiastu, Pak Dokter, Pak Putu, Om Swastiastu. Swastiastu. Senang kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol santai nih. Siap. Pokoknya tetap di The Mitos Gen. Ya. Ada satu hal nih Pak Dokter. Ya, saya satu sisi ketika kita saya terutama ya, selalu diingatkan entah peka saya, entah bapak saya, Ning, wah harus ingat kan nyamepat wah gitu. Selalu saya diingatkan seperti itu. Jadi kita harus ingat dengan saudara empat kita. Nah, satu sisi saya dapat nih buku bagus nih. Pak Dokter tahu siapa pengarangnya? Asik. asik. itu ilmu rahasia ilmu ya. Iya. Tapi Kok tahu? Kok dibagikan gitu kan? Ada yang nanya gitu. Ada yang tanya nih. Udah tahu ini ilmu rahasia ilmu kok dibagikan gitu. Nah, seperti itu. Nah, ketika saya mulai baca-baca nih Pak Dokter, teman tanya-tanya nih. Nah, udah macam gitu, kalau ngelihat gitu. Nah, jadi bingung saya nih Pak Dokter. Satu sisi saya selalu diingatkan, kamu harus ingat nih, saudara empatmu siapa. Satu sisi ketika kita mencoba cari tahu, terkadang kita dapat referensi yang susah dibaca. Giliran dapat yang gampang, pertanyaannya ngapain kalau belajar ngelihat. Nah, seperti itu. Nah, gimana nih Pak Dokter? Pak Putu. Ya dari Pak Dokter deh. Dokter sebagai penulis buku atau penulis dari Kandepat nih. Silakan Pak Dokter. Ini salah satu bukti bahwa setiap hal itu akan terbaca sebagai dualitas. Ada yang akan senang, ada yang akan tidak senang gitu. Nah, sama dengan ajaran tadi itu kan, Kandepat tidak mempelajari salah. Kok kamu lupa dengan saudara empatmu? Bahkan ari-arimu loh ditanam dari kecil. Bahwa waktu kecil kamu kalungkan loh tali pusatmu. Maka kamu harus ingat, makan pun kamu harus ingat dengan saudara empat. Begitu. Tapi begitu orang ingin mengenal lebih dalam siapa saudara empatnya dengan belajar Kandepat, buku-buku Kandepat, lontar-lontar Kandepat, apa yang dikatakan? Kalau belajar ngelihat, gitu. Nah, itu Memang mau belajar ngelihat, kan selalu ada dua sisi. Nah, ini apa sebenarnya fenomena ini? Ini kemudian membuat kita jadi ingat bahwa apa? Ilmu pengetahuan itu tajam. Tajam bisa mempermudah kehidupan kita, bisa mempersulit kehidupan kita. Contohnya apa? Dengan ilmu pengetahuan yang tajam itu, manusia bisa menciptakan kehidupan yang bagus. Tapi ketika salah menggunakannya, dia menjadi pengetahuan yang bisa menghancurkan kehidupan. Bom atom tercipta. Itu, Pak. Makanya di ajaran Hindu kita itu kan ada begini. Ketika Dewi Saraswati turun sebagai ilmu pengetahuan. Ingat tak waktu kecil? Ini mitologi nih kan, mitos. Jangan baca buku gitu kan. Saraswati, jangan dibaca bukunya. Nggak boleh baca, maka kita baca iklan juga nggak boleh. Katanya nggak boleh baca gitu. Baca rambu-rambu. Nggak berani. Karena memikirnya nggak boleh baca pokoknya. Nah, padahal maksudnya apa? Memang sebelum di Saraswati itu kan batu gunung. Ketika Saraswati turun ilmu pengetahuan, jangan dibaca. Tapi apa? Masuki dulu Buddha Kliwon Sinte yang disebut Pagarwesi. Tujuannya apa? Sebelum membaca ilmu pengetahuan, pagari dirimu dulu. Nah, Pagarwesi itu apa? Teguhkan dirimu. Mau kamu apakan adik pengetahuan ini? Kalau sudah yakin mau diapakan pengetahuan ini untuk kebaikan apa untuk keburukan, baru kemudian tumpak landap. Tajamkan diri dengan ilmu pengetahuan. Tajamkan pikiran dengan ilmu pengetahuan supaya apa? Supaya nanti bisa ukir kehidupan ini. Nah, batu gunung, sinte, landap, ukir. Nah, ternyata ketajaman pikiran itu bisa berefek buruk ketika dia akhirnya menimbulkan apa? Kemampuan manusia ngidup pangidep. Kalau ngidup pangidepnya bagus, maka dia dengan pikiran yang cerdas dan mempunyai kemampuan untuk berimajinasi, berafirmasi, bervisualisasi,
itu bisa menciptakan takdir yang bagus. Tapi begitu pikiran yang tajam ini bisa menjadi cemas, ada loh, Surya. Ada orang belajar kedokteran nih, Betul. tahu banyak penyakit. Justru ketika dia Justru membuat dia takut. Jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan sakit ini. Harusnya dengan pengetahuan kan makin terang, bahkan jadi cemas. Akhirnya kena psikosomatik. Ini contoh bagaimana berbahayanya kalau kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan dengan kemampuan ngidupang hidup atau menghidupkan ketajaman akal pikiran kita. Nah, kandepat itu salah satu sudutnya adalah mempunyai kita kemampuan untuk menghidupang hidup. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari ilmu kandepat, sebenarnya yang kita pelajari adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang sejak lahir, ketika masih menjadi material, kandepat buta material, kemudian menjadi bayi dan seterusnya, kandepat rari, kemudian lahir sebagai manusia, kandepat manusia, kemudian menyadari diri kita sebagai roh, atma di dalam diri, kandepat atma, kemudian bagaimana kita berproses nanti di alam sana menjadi kandepat dewa dan seterusnya, untuk melihat diri kita yang tadinya buta dengan, jadi Yamodipati, kemudian menjadi Ratu Ketut Petung, jadi manusia, kemudian pada akhirnya menjadi Siwa itu sendiri. Itu kan pelajaran spiritual tingkat tinggi. Tetapi di dalamnya ada pelajaran tentang bagaimana kita mengenali diri kita, mengenali tubuh kita dan sebagainya, bagian-bagian tubuh kita yang kemudian diberi nama aksara, hana, caraka gitu. Ada yang seperti itu, ada yang menyebutnya dasa aksara seperti apa, sang, bang, tang, ang, ing itu organ-organ tubuh kita. Nah itu kalau kita salah ngidupang hidup. Ngidupang hidup contohnya apa? Kalau kita ingin sembuh misalnya, oh jantung saya berdetak dengan kencang dan dengan tenang dan harmonis, bisa. Tapi kalau kita salah menggunakannya, itu juga bisa berefek buruk. Nah makanya banyak orang-orang yang ditakut-takuti kalau belajar ini belum siap. Malah dia memikirkan hal-hal yang buruk pada dirinya, pada kehidupannya. Akhirnya apa? Keinginannya yang buruk terhadap kehidupannya atau pada orang lain akan menyebabkan kehidupan orang lain buruk, kehidupan dirinya juga buruk. Kan sering kita dengarkan, you are what you think. Nah, versi barat, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Tentang orang barat meneliti daya ajaib metafisik, bagaimana kekuatan batin bawah sadar itu bisa berefek. Nah, di ajaran kandepat itu kandepat manusia. Dengan kekuatan akal pikiran dan ketajaman imajinasi kita, hidup kita, itu bisa menciptakan hal baik dan hal buruk. Nah, kemudian muncullah ilmu yang disebut ilmu penglihatan, linggih aksara. Gitu. Ada yang menyebutnya linggih aksara. Nah, kemampuan apa? Kemampuan untuk bervisualisasi, berimajinasi, berafirmasi tentang masa depan. Tapi itu sebenarnya tentang diri kita sendiri, mempelajari diri kita. Kalau salah kemudian menggunakannya, dia menjadi leak pamoroan. Muncullah aji ugig, nyakitin orang. Ya, pedestian, paneluh, panerang jana gitu modelnya. Bisakah itu? Bisa gitu. Kalau orang salah menggunakannya. Contohlah begini. Kita belajar di dunia kedokteran, belajar di dunia keperawatan. Bagus enggak jadi perawat, jadi dokter? Bagus. Mungkin enggak perawat dan dokter melakukan menyalahgunakan kewenangan, keilmuannya? Mungkin. Nah, hal yang sama terjadi di dunia pelajaran sastra tentang diri, pelajaran spiritualitas tentang diri itu. Salah menggunakan bisa membawa ke leak pamoroan gitu. Tapi kalau memperdalam lebih jauh, ketemulah leak sari. Leak sari artinya apa? Dia mengetahui hakikat-hakikat kehidupan. Makanya penglihatan itu sering disebut ilmu dharma penglihatan, ilmu dharma. Ada dharma-nya di sana. Dharma penglihatan. Dharma penglihatan. Tapi ketika salah guna, ya menjadi aji ugig. Itu kan siapa saja bisa kan. Bagus nggak punya motor? Bagus. Tapi kalau motor dipakai jamret kan bisa. Artinya ternyata apa motornya salah. Gitu. Ya, itu ternyata bukan gunanya yang salah, tapi salah gunanya yang salah. Ada salah guna kan? Ilmu itu kan guna. Jadi kalau bukan gunanya yang salah, bukan ilmu yang salah, ketika disalah gunakan, baru dia guna itu menjadi salah. Termasuk ilmu-ilmu kandepat ini. Dok, saya sudah baca komplit tentang kandepat, kemudian ada lanjutannya usada kandepat. Saya mau tanya, tadi ada disebut kandepat buta, kandepat rare, manusia, atma, dan dewa kan gitu ya.
kira-kira bagi orang yang mau pertama kali lah belajar tentang Kandepat itu di mana letak awal memulainya? Gitu. Karena terkadang ada ya itu semacam ada informasi yang wah seram mungkin jangan belajar semacam itu supaya terkait dengan Kandepat nih ya mulai terbiasa lah dibincangkan, dipelajari dan sebagainya. Dari mana? Kalau kita melihat kaitannya dengan Trihita Karaneng Surya. Orang kan semua ingin bahagia dalam hidupnya. Kalau ingin bahagia dalam hidup, maka kita harus harmonis dengan Palemahan, Pawongan, dan Parayangan. Palemahan itu apa? Lingkungan. Lingkungan kita itu kan ada macam-macam. Ada lingkungan benda padat, bumi, tanah, lingkungan cair, air, lingkungan udara, lingkungan cahaya. Nah, itu ada dalam Kandepat Buta. Pertiwi, Apah, Teje, Bayu, Akasa yang ada di luar diri kita. Sehingga kalau kita ingin bahagia, harmonislah dengan Kandepat Buta. Sehingga kita diajarkan untuk mengenali bahwa apa? Tanah itu juga dirimu. Karena bagaimanapun juga tubuhmu berasal dari tanah. Tidak ada tanah, tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka tubuh kita pun tidak ada. Karena tidak ada mineral-mineral yang terserap. Tidak ada air, maka tubuh kita yang hampir 70-80% terdiri dari air ini tidak akan bisa hidup. Maka harmonislah dengan saudaramu yang sebagai tanah, sebagai air, sebagai udara, sebagai cahaya matahari. Nah, ini contoh bagaimana ini bisa kita mulai pelajarnya dengan sederhana, Kandepat Buta. Ketika kita mulai gelisah begini, sebagai anak muda atau anak kecil gitu, kita bisa ajak dia ngobrol tentang Kandepat Rari. Tapi dalam bahasa sederhana. Contohnya begini, dalam ajaran Kandepat Rari, tahu nggak kamu bahwa dulu itu kamu hanya sperma yang bersaing dengan 400 juta sel sperma lain, dan kamu adalah juara. Jadi jangan takut, kamu adalah orang hebat. Nah, itu kan contoh-contoh bagaimana ajaran Leak itu. Ajaran Leak itu menjadi Leak Sari yang membuat orang menjadi semangat. Itu contohnya. Kemudian ketika dia sudah menjadi remaja atau siap menjadi manusia yang berpikir, mulai kita ajarkan Kandepat Manusa. Ingatlah, kehidupan ini penuh dengan pemikiran-pemikiran, penuh dengan pelajaran-pelajaran. Jadi dalam ajaran Kandepat Manusia, kamu harus tahu bahwa ilmu pengetahuan itu bagai segara tanpa tepi. Itu kan ajaran Kandepat Manusia. Itu contoh-contoh bagaimana kita bisa memulai. Nah, ketika misalnya masuk ke pengobatan misalnya, pengobatan bagaimana orang sakit bisa disembuhkan dengan kemampuan pikiran. Itu Mindep punya urusan. Kalau bagaimana kemudian pengobatan itu bisa, pengobatan yang pada diri yang sakit bisa dibantu oleh saudara-saudara kita yang ada yang sedang ada di hutan, energinya di laut dan sebagainya, itu Pak Putu punya urusan. Karena apa? Pak Putu mengolah semua rempah-rempah itu menjadi bahan-bahan usada Kandepat. Jadi contoh. Gitu. Nah, tadi terkait dengan usadanya Pak Putu sebagai seorang yang meramu. Nah, meramu itu apa kaitannya dengan bagaimana Pak Putu meramu Faras ini terkait dengan Kandepat dari manusia ini? Aduh. Kok Kandepat sih ngeramu itu? Iya. Karena sebelum silakan. Pak Surya, sebelum ke sana, mungkin saya punya cerita tentang Kandepat. Boleh Pak Dokter ya? Silakan. Ini sudut lain. Saya pertama kali mengenal Kandepat itu tidak sengaja. Di masa pencarian saya tentang jati diri, saya waktu SMA sudah mulai dan waktu kuliah. Saya mengejar berguru kemana-mana. Kan sempat di podcast sebelumnya kan, saya berguru kemana-mana. Dan sampai pada titik pencarian itu masuk ke sebuah kelompok spiritual belajar tenaga dalam. Waktu itu kan tahun 90-an lah ya, heboh itu kan itu lagi banyak-banyaknya gitu. Ternyata yang saya masukin itu tanpa sengaja ajarannya Kandepat, karena mantra-mantranya yang diberikan itu adalah mantra-mantra untuk ini. Jadinya kita lakukan untuk ngasih persembahan supaya kita menjadi orang hebat itu sakit. Dipukul itu mental orang itu mantra-mantra Kandepat. Itu Banaspati Raja itu kan yang begitu-begitu. Anggapati Prajapati itu kan. Nah, itu cuma dikombinasi waktu itu dengan sedikit ajaran Jawa. Kandepatnya Jawa.
Sedulur Jadinya papat ya. sedulur Sedulur papat, papat, lima kelima pancer. pancer itu. Ya. Itu. Dan tanpa sengaja saya kenal itu saudara empat, dan ritualnya adalah setiap otonan. Setiap otonan, tapi otonan yang bulanan, bukan yang 6 bulanan. Seperti kita ngasih persembahan juga makanan apa segala macam. Seperti bikin otonan lah, tapi buat saudara gitu kan. Di Bali kan otonannya 6 bulan. Dan ini Kalau dia pakai yang Triwara dan Pacewara. ya, Pacewara, tanpa ada Jumat Legi yang gitu-gitu itu. dah ya. Ya. Saya kan di Rabu Kliwon saya lahirnya. Jadinya pas setiap Rabu Kliwon setiap bulan. Gitu. Nah, saya tahu pemahaman tentang Kandepat itu dari situ dan dari cerita-cerita sekitar. Kandepat itu adalah belajar ilmu tentang itu tadi, penglihatan, belajar tentang ilmu tentang apa, tentang pesugihan dan sebagainya. Apakah karena ini saya menjadi sugih apa enggak tahu juga kan? Enggak tahu juga, tapi nah, akhirnya segala itu terjawab semenjak saya ketemu buku ya Pak Dokter ini. Pencarian Selama tentang pengertian Kandepat. Karena saya merasa dulu dari awal saya tahu sedikit-sedikit Kandepat itu, saya selalu di pikiran saya Kandepat itu bukan ini gitu loh. Kok kerdil sekali Kandepat itu hanya untuk apa? Kewisesan. Iya, kewisesan. Jadinya untuk Kebal. ya untuk kesaktian lah, Kesaktian, apapun bentuk kesaktian itu. Tapi saya merasa Kandepat ini adalah sebuah ajaran leluhur. Saya sudah merasa dari dulu karena itu ajaran leluhur. Kalau disempitkan ajaran leluhur Bali, dibesarkan ajaran leluhur Nusantara, bahkan kalau bisa diperlebar lagi di sekup dunia, ini adalah ajaran awal manusia untuk mengenal siapa dirinya, gitu. Persis. Dan terjawablah akhirnya di buku Kandepat ini yang dulu saya sempat pikirkan. Makanya saya senang sekali ketika buku ini hadir. Senang sekali. Pak Putu tahu proses pembuatannya. Saya senang, gitu loh. Seperti excited sekali. Saya banyak mempertanyakan kepada Pak Dokter waktu itu isi buku ini, dan semua terjawab mengalir. Mengalir itu maksudnya seperti bukan sisi Pak Dokter yang seperti ini yang saya lihat. Karena aliran-aliran itu tanpa saya sadari, ini yang ingin. Karena ajaran Kandepat menurut saya adalah ajaran jati diri. Setelah saya baca buku ini, saya semakin yakin bahwa ajaran jati diri. Mungkin anggaplah sebelum ada Hindu masuk ke Bali gitu, saya pribadi nih, Kandepat lebih dulu ada. Karena ini sangat tidak bicara tentang hal yang di luar, gitu loh. Kalau kita masih bicara bicara tentang dewa-dewa dan sebagainya itu di luar diri. Di luar diri. Tapi ini mengenal diri sejati itu lewat diri sendiri. Bukan lewat figur-figur atau sosok-sosok di luar kita gitu. Dan ajaran yang paling gampang mengena. Mengenal diri sendiri semenjak dari kandungan. Bahwa kita sudah dijaga oleh saudara empat. Begitu dewasanya nenek moyang kita, leluhur kita dulu, bahwa mereka sudah mengenal. Memang mereka pernah bedah isi perut kita, bahwa tahu ada ari-ari, nyom, ada saudara yang melindungi kita di perut. Itu kan sebenarnya ilmu modern, bahwa kenapa harus ada air ketuban, kenapa harus ada ari-ari. Ternyata semua itu melindungi kita gitu loh. Secara energi melindungi, dan itu pun dibahas akhirnya di ajaran Kandepat sampai kita lahir pun, sampai kita hidup di dunia ini dijaga dengan energinya. Cuma mereka sama seperti lah kita di perut lahir ya di kandungan bumi kan gitu kan. Dulu di kandungan ibu kita, terus kemudian lahir dan ada di kandungan Ibu Pertiwi, dan tetap energi-energi itu menjaga. Dan disitulah saya paham, ini ajaran untuk mengenal sang jati diri yang saya cari puluhan tahun untuk mengenal siapa diri kita itu. Mengenal siapa diri kita, kenapa kita ada, dan seperti apa harusnya kita berlaku. Di sini saya mengenal arti sesungguhnya itu tatuamasi itu. Tatuamasi itu aku adalah kamu adalah aku. Itu. Karena kita dilindungi oleh
saudara yang sama. Iya. Ya kan Pak Dokter ya di Iya. buku ini, dan di puncak pencarian kita akan mengenal di kandepat apa? Dewa ya. Iya, iya, iya. Kita mengenal siapa sesungguhnya diri kita gitu loh. Tanpa sadar kita sudah jalani itu semua tanpa sadar, dan kembali ke ajaran. Dan saya merasa dalam hidup saya tarik 10 tahun ke belakang, walaupun saya tidak tahu ternyata ini adalah ajaran kandepat, saya melakukan itu sehingga hidup saya tanpa sadar telah melakukan apa yang ada di buku ini, sehingga hidup kita lebih harmonis, lebih mengenal siapa diri kita, dan lebih mengenal lingkungan dan saudara-saudara kita. Ternyata kan setelah kita lahir, kandepat itu berubah menjadi hutan, berubah menjadi lautan, berubah menjadi ya seperti yang ada ditulis di buku. Seperti itu. Makanya akhirnya saya bilang sama Pak Dokter, kalau ada ajaran kandepat, harusnya ada ajaran usada kandepat, karena itu turunannya berupa pengobatan. Saya minta dengan tulus waktu itu Pak Dokter bikinin usada kandepat. Saya yakin ada ajarannya, gitu. Karena saya merasa dari dulu ya kewisesannya ini ajaran sang jati diri, yang ini Pak Dokter. Bukan saya yang nulis loh ini, saya malah jadi promosi kan. Ini ajaran kesaktiannya. Kesaktiannya itu berupa kesaktian utama itu usada. Maksudnya kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kesehatan. Bukan bisa mekeber, bukan bisa ngeliat, tapi yang nomor satu kewisesannya adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri, berumur panjang, sehat jasmani, rohani, baik itu secara spiritual juga. Makanya muncul usada kandepat. Dan ini kita diskusi waktu itu sama Pak Dokter, tolong dibuatin. Kita diskusinya di Pura Waras, di Pura Waras. Waktu itu baru pemelaspasan kan Pak Dokter. Kita belum, tidak ada apa di tenda besar itu cerita. Dan dalam keadaan Pak Dokter, saya bilang trends lah bahasanya. Dia ngambil kertas bungkus nasi, minta pulpen gitu. Karena awalnya sebelumnya Pak Dokter bilang, ini susah bikinnya, harus ada penelitian dulu tentang pengobatan, karena kan beliau dokter, ya kan? Beliau dokter, jadinya harus diteliti dulu Pak Putu pengobatannya gitu loh. Tapi setelah ngobrol beberapa saat, dirobek kertas nasi, ada pulpen gitu loh, dalam keadaan sedikit tren. Dia buat gambar ini usada kandepat. Tadi bilang nggak bisa, terus Perjani ngomong, ini Pak Putu, usada kandepat ditunjuk sama saya. Yang kaget, seperti agak mirip dengan pengobatan Tiongkok atau pengobatan India, Ayurvedanya, filosofinya. Ya kan, ada 5 unsur yang mempengaruhi kehidupan. 5 unsur itu kan, unsur padat, cair, dan itu kan seperti Panca Mahabhuta di kita, bahwa sehat itu keseimbangan yang harmonis. Tapi ini bukan sudutnya 5, malah 8. Ada 9 sudut. 8 dan 9. 8 dan di setengah lagi ada 1. Ini yang harus dibangun harmonis dan diceritakan sedikit agak detail dan menarik gitu loh. Tapi dari sudut, ada sudut medisnya, ada sudut tradisionalnya, di sini diulas. Itu yang membuat saya baru nangkep. Malah ini lebih mendasar lagi cara berpikirnya. Tinggal menurut saya, kalau ini diturunkan lewat penelitian-penelitian yang lebih dalam ke depannya, saya berharap buku ini kan filosofinya usada kandepat. Diturunkan lagi, bisa menjadi pengobatan modern yang lebih modern. Karena holistik. Dasarnya adalah holistik. Pengobatan modern kan dasarnya sebenarnya pengobatan tradisional yang diteliti kan Pak Dokter. Kalau ini dijadiin dasar berpikir, siapa tahu 100-200 tahun lagi kita menemukan metode pengobatan yang jauh lebih canggih daripada saat ini. Karena dasarnya adalah kesejatian diri. Titik utama yang di dalam itu Pak Dokter. Saya nggak tahu apakah Pak Dokter nangkep seperti itu, tapi waktu itu awalnya adalah ketika beliau trans maksudnya menulis sendiri di tangan gitu loh. Ya, saya nggak tahu apakah itu Pak Dokter atau saudaranya yang nulis ya kan. Jadi gini Pak Dokter, melihat pola tadi Pak Putu ya, setelah beliau juga diawali dengan bagaimana ketertarikan tentang kawisesan. Nah, sebagian besar kita juga
sepertinya memiliki pola yang kurang lebih sama. Sama. Ya, saya dulu tertarik dengan itu juga karena melihat bagaimana seseorang bisa kebal, dipukul sekian Dipukul orang mental-mental. Tapi saya heran waktu itu Pak Surya, beneran iya. saya dipukul kok mental orang ya? Sekarang mikir saya, dulu kok seneng rasanya kita, wah diserang gitu kan. Habis itu berbagai jurus kita diajarin. Pak Surya pernah ikut belajar gitu nggak? Saya ada cerita satu Pak Putu ketika kita masih di fase itu. Nanti saya pertanyakan kenapa kita harus ada di fase itu dulu. Gitu. Jadi kita belajar bagaimana, ada mantranya, kemudian bagaimana kita harus mengunci di dalamnya, kunci perut atau hal-hal yang tertentu. Kemudian jadinya cakra perut yang banyak digunakan kan. Kemudian ada pantangan-pantangan, baik dari kelakuan, baik dari makanan, banyak hal yang kita lakukan untuk tanda kutip menjadi bisa melakukan itulah. Nah, ada fase di mana ketika atau situasi seseorang selain belajar untuk ada di tengah, menahan serangan, tanda kutip, yaitu pukulan-pukulan tadi, ada juga fase seseorang belajar untuk mukul. Jadi dia belajar untuk memukul orang di tengah dengan mengaktifkan bagaimana emosi dia. Ya, jadi kita yang akan memukul itu bagaimana mempunyai emosi yang sangat-sangat kuat dan meniatkan untuk meruntuhkan orang di tengah. Saya ingat fase-fase itu. Saya disuruh mukul nggak pernah bisa karena orang yang saya pukul pasti kena. Karena nggak bisa marah saya. Itu dia. Kan harus emosinya harus dalam Pak Dokter. Kalau ingin mukul orang supaya kita mental. Orang lain bisa Pak Surya. Tapi setiap saya mukul orangnya itu kena pukul. Tapi lucu ingat-ingat masa-masa itu. Saya ada situasi mirip ketika itu saya di tengah. Apa tuh? Di tengah. Nah, untuk yang lainnya mental gitu ya. Ada satu orang yang baru awal masuk di perguruan kita kena pukul. Yang sedang belajar mukul. Saya dengan PD-nya ada di tengah nih, ya dari tengah. Yang lain mental, orang itu dengan niatnya dia ada tampangnya niat untuk menghancurkan. Loh kok ini maju terus dan akhirnya kita kena nih. Kena gitu, kena secara fisik gitu. Memang pada saat itu terkena seakan-akan keras, tapi secara fisik saya merasakan tidak terlalu keras seperti seharusnya. Betul. Ada hal yang mungkin energi entah apa yang melindungi sehingga efeknya tidak sekeras seharusnya. Nah, tapi setelah itu di malamnya saya merenung, Pak Putu. Satu malam itu saya nggak bisa tidur. Kok mirip ya? Pertanyaan saya, kok bisa kena? Kok bisa kena? Kok bisa tidak kena gitu? Nah, dari merenung akhirnya saya mempunyai satu kesimpulan yang nanti mungkin dijelaskan. Tapi perenungan saya lebih dalam dari itu Pak Surya. Bukan kok kena bisa. Kenapa saya belajar ini gitu loh. Oke. Pertanyaan saya lebih dalam lagi. Untuk apa sebenarnya saya belajar ini? Hanya sekedar mental gitu loh. Bukan ini. Akhirnya saya simpulkan bukan ini yang saya cari. Saya harus mencari yang lebih gitu. Pasti fase itu ada. Tapi kan mungkin tahapannya itu. Saya lompatannya cepat sekali. Semenjak saya belajar mukul nggak bisa itu, ini kayak main-main apa ini yang saya cari ya? Lanjut ke sana. Lanjut ke sana. Nanti dijelaskan kenapa juga. Tapi di perenungan saya memikirkan juga bahwa kalau niat selalu berlawanan dengan niat. Niat diadu dengan niat, fisik diadu dengan fisik. Sesederhana itu. Tapi pertanyaan saya tadi adalah kenapa kita ada di fase itu? Betul. Kenapa harus orang apakah memang harus tertarik dulu di kesaktian untuk dia tahu kawiwekan, harus di kawisesan dulu atau bagaimana? Dan sepertinya dinamis tadi awalnya bahwa kawisesan di fase bagaimana kebal, bagaimana nyengker, bagaimana nolak hujan kan begitu. Tiap hari saya nyengker rumah aja kerjaannya. Keluar ribet sendiri. Kemudian ada di fase perenungan mendapatkan hal-hal dari kandepat bahwa kita harus belajar pada dalam diri. Kemudian ada fase akhirnya bahwa kesaktian yang utama adalah menemukan usada atau pengobatan. Nah, itu kan dinamis sekali. Nah, pertanyaan saya, kok bisa ada di fase itu? Apakah memang kesaktian itu menarik orang di awal untuk belajar atau gimana Pak Dokter? Nah, saya jawab dulu Pak Dokter ya. Dokter belum nih. Nanti karena kesimpulannya di sini. Silakan. Kita dulu aneh-anehnya dulu. Ternyata saya merasa itu semua berawal dari Pak Surya, kegelisahan.
Makanya di buku itu disebut dengan adanya siapa? Lisa. Ilisah. Kegelisahan kita sebenarnya pencarian tentang jati diri, kegelisahan. Tapi kegelisahan itu ya, kegelisahan saya itu ya di uang ada, kan gitu. Kesaktian ada, kegelisahan sebenarnya. Tanpa ada kegelisahan, kita tidak ingin mencari siapa diri kita yang sesungguhnya. Ilisah itu, makanya Ilisah itu di buku ini berubah menjadi Imadil kan. Nah, saya untungnya kegelisahan itu mulai muncul ketika SMA. Mulai belajar seperti itu karena ingin mengenal sendiri itu. Karena dari keluarga miskin, waktu itu sakit-sakitan. Kenapa sih orang lain sehat, sakit? Terus terang Pak Dokter, saya waktu kecil itu berat badannya SMA itu sekitar 25-an. Tuh, kuliah berat saya 35. Itu makanya orang yang paling kecil dari SD sampai kuliah itu saya. Saya selalu merasa berbeda. Disitulah kegelisahan saya. Kenapa saya terlalu dilahirkan dari orang paling kecil, paling lemah, paling gampang sakit dan sebagainya? Apa sih sebenarnya tujuan gitu? Nah, ketemulah itu. Itu. Ya, sebelum ke Pak Dokter, saya ada situasi juga di mana seseorang yang pada fase itu kita bareng. Ya, ada di fase itu ikut latihan segala macam. Kemudian sekarang ini mulai mempertanyakan seperti ini, ngapain kita dulu kayak gitu? Nah, itu. Dibodoh-bodohi gitu. Nah, saya punya jawaban bahwa memang itu fase yang harus dilewati. Itu tahapan-tahapan sama kita. seperti ketika kita belajar baca ya beabas segala macam. Nah, sekarang ketika mampu membaca lebih lancar, apakah kita harus merasa dibohongi ketika itu kan nggak mesti gitu kan Pak Surya. Jangan sampai kita meledek orang yang ada di posisi itu. Menurut saya semua ada tahapannya. Dulu mungkin kita yang diketawakan oleh orang lain ketika kita ajum-ajuman dulu kan. Nah, langsung aja ke Pak Dokter deh. Kenapa harus ke kesaktian dulu? Iya, ada banyak analogi ya. Iya. Satu, ini analogi sederhana nih. Kalau kita mau beli mobil, beli motor nih. Pertama yang kita lihat tuh body. Body dulu kan. Wah, ini bagus di penampilannya gitu. Setelah itu kayaknya kita beli nah ini. Setelah itu baru kita tes energinya. Bung, wah, ngebut. Setelah lama-lama udah ngebut, udah bisa, lalu kita pasti mempelajari tekniknya, kemudian ya segala macam berkenaan dengan kecerdasan yang ada di situ, supaya bisa memperbaiki kalau rusak. 3 fase kan? Fase pertama kita fisiknya dulu kita lihat. Cek fisiknya dulu bagus, penampilannya bagus, kemudian tes kemampuannya. Kemampuannya melakukan usaha mengantar kita itu energi. Yang ketiga, cek kecerdasannya. Apa sih kalau mati, apa sih rusak di sini? Nah, kita bermain kecerdasan. Itu motor. Pada diri manusia, masa kecil ingat enggak kita? Ada masa di mana kita mengenali tubuh kita. Lompat sana, lompat sini, naik sana, naik sini, bagaimana? Itu fase-fase kita menggunakan tubuh kita. Tubuh material. Nah, jangan lupa, ada 3 hal kunci itu. Kecerdasan, energi, materi. Maka kita di awal-awal pasti urusan materi dulu. Masuk kemudian berikutnya baru kita main di energi. Nah, ini kewisesan. Baru kemudian kita mengarah pada kecerdasan. Ini kawiwekan, kebijaksanaan. Di mana-mana ujungnya di mesti begini. Ajaran rumah semesta. Ciri khasnya begitu. Nah, di fase energi ini kita pasti mulai awalnya dia pasti energi elektromagnet. Elektromagnet kan tak senama, kutub senama tolak menolak, tak senama tak menarik. Nah, kita bikinlah diri kita senama. Sehingga apa? Kita hidupkan ini. Begitu mau dipukul, yang memukul adalah Anggapati, yang dipukul Anggapati. Senama tolak menolak nggak jadi. Gitu. Jadi ketika sama-sama ini kan nggak jadi dia. Nah, akhirnya itu menimbulkan sebuah dom seperti Israel punya dom. Jadi ada medan elektromagnet yang membuat kita nggak bisa disentuh. Itu kita main dulu di awal-awal sehingga main kekebalan, dipukul, baru dipukul nggak jentuh. Setelah lewat fase itu kita bermain di wilayah fase energi suara. Energi suara untuk apa? Mendagang, jualan kita pakai energi suara. Mengajar kita pakai energi suara. Apapun kemudian kita pakai energi suara. Menasihati anak, kita pakai energi suara. Suara yang metaksu gitu. Lama-lama nanti kita akan masuk ke energi cahaya. Di mana cukup dengan cahaya mata saja kita sudah bisa menghentikan orang. Tapi cahaya mata yang bukan marah, karena nggak ada energi di situ. Cahaya mata yang energinya energi cinta untuk penyembuhan. Sehingga orang mau marah lihat kita begini, jadi tenang. Gitu. Nanti baru kita masuk ke wilayah kecerdasan. Gitu.
dengan cukup tanpa menggunakan, bahkan dengan kita merem aja kita membayangkan orang lain baik, membayangkan orang lain sehat, itu bisa. Ini fase-fase kita semua gitu. Nah, jadi persis seperti itu. Kenapa kita awal-awalnya suka jungkir balik? Ingat waktu SD jungkir balik, jungkir sana juga. Lama-lama mulai main di situ. Biasalah begitu. Jadi pencarian saya yang paling dalam itu sebenarnya Pak Surya dimulai dari tahun 2016. Sebelum itu kan pencarian terus lah. Tapi pencarian saya menemukan titik langkah pertama itu di tahun 2016 ketika saya dihadirkan Faras. Faras. Jadinya Faras. Saya dihadirkan Faras. Jadi Faras itu dari kata waras gitu ya? Atau belum, sebaliknya? waktu itu belum. Baru ketemu Jadinya muncul nama apa? Faras. Waktu Faras itu saja. tahun 2016. Saya cari tahu apa sih makna Faras itu. Ketika saya diberi nama Faras itu, dalam perenungan itu nama Faras, akhirnya saya cari di internet. Nggak ada. Ini baru-baru aja akhirnya kita buat kan. Faras itu kita searching itu nggak ada. Tidak ada apa namanya? Menggunakan lah. Tidak ada menggunakan, jadinya benar-benar kosong. Direkomendasikan bahasa lain gitu kan. Tuh. Akhirnya saya bawa ke merenung lagi gitu dalam self talk saya. Biasa kan saya suka begadang kan. Akhirnya saya menemu artinya Faras itu apa. Itu tanpa saya sadar saya jawab dengan diri saya sendiri adalah menemukan sesuatu yang hilang di dalam dirimu. Gitu. Menemukan sesuatu yang hilang pada diri setiap manusia. Itu artinya Faras. Waras itu, kewarasan itu kan, kewarasan. Akhirnya saya ketemu, oh waras mungkin maksudnya. Dan itu berasal, Faras itu sebenarnya bahasa Sanskrit, Pak Surya. Dan kata Faras sendiri di bahasa Sanskrit nggak ada. Dia sendiri hilang. Udah, makanya dikasih ulang lagi bahasa Faras itu untuk menemukan siapa dirimu sesungguhnya. Karena Faras itu sendiri hilang. Nah, sesuatu yang hilang di dalam diri manusia, ada yang sakit, akhirnya pengen sembuh kan gitu. Tapi yang tertinggi adalah menemukan siapa diri sejati kita. Gitu. Dan saya merasa kenapa saya cocok dengan Pak Dokter? Ya, ternyata saya ditemukan kewarasan itu ditemukan lewat jalan Kandepat ini. Menemukan sang jati diri itu, kewarasan itu, jalan waras itu ketemu. Lewat jalan Kandepat gitu loh. Karena saya mencari. Karena waktu itu, balik lagi ya. Untuk menemukan Faras itu, waktu itu, ini self talk, bisa percaya bisa tidak kan, self talk kan, diskusi dengan diri sendiri kan. Itu kan biasa tengah malam saya nggak suka menemukan. Ada 4 pilar yang harus kamu temukan, baru kamu akan menemukan makna Faras gitu. Waktu itu. Itu jadi clue-nya itu. Itu clue-nya 4 pilar. Saya bingung kan 4 pilar itu apa. Berarti saya berpikir laut, gunung, ke barat, ke timur gitu. Nggak tahu jawabannya pokoknya. Nah, ternyata semenjak tahun 2000 berapa ya? 2009. Ini waktu kita ada training waktu itu, Pak Dokter, tolong dong baca ini Pak Butuh. Dia menerangkan waktu itu tentang Kandepat. Ini Pak Dokter. Ini yang cari-cari. Iya, saya cari pencarian menemukan sang jati diri itu, ini jawabannya gitu loh. Ini 4 pilarnya itu ternyata Kandepat ini gitu loh. 4 pilar itu. Kandepat ini, pilar saya ini untuk menemukan siapa. Dan ternyata saya menemukan puncaknya itu semua adalah cinta kasih itu. Menemukan puncaknya itu adalah cinta itu sendiri. Siapa sebenarnya kita itu gitu loh. Makanya di sini di Usada Kandepat akhirnya muncul kan. Puncak dari penyembuhan itu adalah energi cinta. Apa itu cinta itu kan? Menemukan sang jati diri itu. Ya, untuk apa kita mencapai moksa gitu kasarnya, itu sudah sampai di puncak gunung, toh juga sampai kita akan turun lagi menyebarkan ajaran cinta itu sendiri. Itu makanya saya merasa connectingnya adalah saya sebagai Ilisah. Waktu itu masalah saya banyak sekali kan, 2016 itu dikasih Faras bahwa kamu harus menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya. Yang disebut dengan si Faras itu. Atau di bukunya Pak Dokter itu si Lisah itu gitu loh. Kalau saya menyebutnya si Faras gitu loh, Faras. Dan itu berwujud, kalau di bisnis saya itu berwujud sebuah produk.
untuk mewaraskan setiap orang. Tapi karena problem orang adalah kesehatan, makanya menyehatkan setiap orang gitu kan. Tapi problem saya pribadi adalah menemukan siapa diri kita di puncaknya itu. Dan ternyata saya menemukan dalam 6 tahun perjalanan ini, ternyata ketemulah kenapa saya dari awal cocok ini ketemu kan depan. Oh ini setelah saya baca, jalan-jalan cinta untuk menemukan kewarasan. Oke. Jalan-jalan Kandepat itu. Oke, dari hal yang Pak Putu temukan di Kandepat dan Usada Kandepat, ya tentu saja ya pembelajaran yang sangat-sangat dalam. Nah, tentu saja ada nggak rekomendasi kepada siapa sih yang cocok untuk baca Kandepat dan Usada Kandepat nih? Menurut Pak Putu itu siapa sih? Saya melihat ajaran Kandepat itu jangan menjadi mitos atau jangan disakralkan begitu saja, disakralkan itu. Jadinya untuk apa kita belajar Kandepat? Itu yang penting. Sehingga generasi tua, muda sampai anak-anak paham apa tujuannya kita belajar tentang Kandepat. Jangan sampai menjadi mitos bahwa kamu belajar Kandepat menjadi sakti. Jangan belajar Kandepat kamu menjadi orang hebat gitu, tapi menemukan siapa dirimu untuk dalam proses hidup ini kan. Itu ajaran mendalam kan, ajaran mendalam. Sehingga kita harus tahu, dan ini adalah dasar kita. Ini buku basic sekali tentang ajaran Kandepat. Di sini tidak ada mantra-mantra yang diajarin, tapi logika berpikir kita untuk menemukan jalan sejati gitu loh. Untuk apa sekarang kita sakti bisa terbang? Gak ada gunanya Pak Surya. Belanja Kandepat panggil keber, nggak perlu, cukup bayar uang 500.000 bisa naik pesawat. Itu ya bener nggak untuk bisa terbang. Untuk bisa apa lagi? Sekarang kan yang dibutuhkan adalah kita bisa melayani sesama, bisa sukses di dalam kehidupan, terus bisa kita berkompetisi di era modern. Ternyata sangat relevan. Ajaran Kandepat ini ajaran yang melintasi batas zaman. Betul. Sebelum ada agama, Kandepat sudah ada ajaran tentang saudara kita yang ada, keluarga kita. Sebelum saya bilang ada Hindu Bali ini belum ada. Dan akhirnya sampai sekarang pun ajaran itu ada. Kandepat berarti kan sudah secara empiris menembus batas. Dia pertama hadir tapi tetap bisa dijalankan. Dan sekarang dipertanyakan ulang gitu loh. Kandepat atau Hindu gitu kan, kita bingung, nggak nyambung kan Hindu dengan Kandepat kadang-kadang. Tapi ada yang disambung-sambungkan. Ya, ini ajaran universal. Jadinya ajaran setiap umat manusia gitu kan. Karena memang dari saudara. Makanya saya bilang ini ajaran untuk mengenal siapa diri kita. Terus turunannya nanti mau seperti apa ya silahkan. Jadinya mengenal diri sendiri, mengenal siapa kamu sesungguhnya, untuk apa kamu dilahirkan. Ajaran dasarnya ini. Jadi bukan kesaktian ya Pak Putu? Bukan ya. Jadinya jangan sampai itu menjadi mitos, jangan sampai ajaran Kandepat itu berada di langit, di awang-awang yang tidak bisa kita jangkau, sehingga anak-anak kita tidak mendapatkan apapun dari Kandepat. Yang disebut dengan moralitas itu kan, moralitas ajaran dasar manusia apa? Moralitas. Bukan ini boleh ini tidak, tapi kan moral dulu yang kita ajarkan, dan di sini ajaran moralitasnya tinggi sekali bagi saya, menurut saya. Ya, terkait dengan itu Pak Putu, saya juga sempat juga dapat pertanyaan di Rumah Semesta ya terkait dengan kesaktian, kewisesan dan kewiwekan kan gitu. Ditanya nih, pilih mana kira-kira, kesaktian atau kebijaksanaan, kewisesan atau kewiwekan. Nah, saya bingung juga nih Pak Putu. Ya dua-duanya. Ini bila perlu kan dua-duanya gitu. Tapi ketika disuruh milih yang mana? Ini sama dengan disuruh milih uang atau bahagia. Nah, bingung juga kita nih. Secara teori kita pasti tahu bahwa pasti bahagia deh teorinya. Tapi kan nggak mungkin kita beli pulsa pakai bahagia. Beli pulsa ya pakai uang kan begitu. Nah, di sanalah ada sedikit dilema, sekalipun ya kita tahulah jawabannya gitu ya. Nah, dari pertanyaan apakah kesaktian atau kebijaksanaan? Nah, tentu kita jawab adalah kebijaksanaan. Tapi apakah kesaktian itu tidak penting? Nah, kemudian dapat jawaban di Rumah Semesta analogi bahwa Surya, ada satu situasi atau orang, si A ini sakti sekali. Nah, gitu ceritanya. Nah, ketemulah dengan si B. Si B itu sedang mengurus keris yang akan menusuk si A nih. Nah, si A dengan kesaktiannya dia lakukan seperti ini, si B
tiba-tiba kerisnya bergetar, ya, ketarik dan akhirnya masuk lagi ke saungnya. Pertanyaan pertama adalah, si A sakti nggak? Sakti, tentu saja kan, sakti. Berarti sakti itu hebat, sakti itu penting. Nah kemudian ada si C yang ketemu dengan si B juga. Orang yang sama, tetapi dia tidak sedang mengenus keris. Nah dengan si C, jangankan dia ingin menusuk si C. Untuk mengunus keris pun dia tidak ada niat sama sekali si B. Nah, apakah tidak sakti? Mana lebih sakti, si A atau si C? Tentu saja si C. Ya. Nah, di sanalah jawabannya bahwa saktian ken. Ternyata tuh madana polos. Nak polos tuh saktian kena sakti begitu kan. Nah, apakah polos itu adalah bisa dikaitkan dengan moralitas atau apa? Nah, tentu saja polos itu bermakna banyak sekali. Nah, tentu saja dari Rumah Semesta, apa kira-kira kesimpulan dari semua? Itu mirip dengan yang di luar disebut ngeluruk tanpa bala gitu ya. Menang tanpa padunga soraki gitu. Sehingga kebijaksanaan itu memang mempunyai kekuatan yang melampaui gitu. Makanya pernah dalam diskusi lain itu yang sama ditanyain, mau pilih mana, Kawisesan apa Kawiwekan? Akhirnya ngotot pilihnya Kawiwekan. Ternyata benar pilihannya. Karena apa? Kalau memilih Kawisesan, susah sampai ke Kawiwekan. Karena tentu akan ada ego-ego di situ kan, ingin berkelahi dan sebagainya. Tapi kalau memilih Kawiwekan dan diberikan di situ kecerdasan itu, Kawisesan itu ngikutin katanya. Gitu. Itu menarik dan benar seperti yang Pak Putu ceritakan tadi bahwa Kandepat ini ternyata kita kan di Hindu nih, di Hindu Bali lah, di Hindu lah. Tujuan kita beragama Hindu adalah mencapai jagat hita dan mencapai bebas dari kemelekatan atau moksa. Nah, ternyata ajaran Kandepat itu benar, Pak. Bisa dipakai untuk mencapai jagat hita, ya harmonis tadi itu. Harmonis dengan lingkungan, harmonis dengan orang, harmonis dengan parahyangan, sehingga kita bisa bahagia mencapai jagat hita. Dan ketika kita sadar bahwa semua ini adalah proses dari Pancamahabhuta, bla bla sampai seterusnya, kita tidak ada lagi di sini. Itu ajaran kebebasan. Ajaran kemoksaan juga ada di situ. Oh, ternyata lengkap sekali ajaran Kandepat. Ajaran saya melihat ya, tujuan agama Hindu kan di Bali. Moksartam, jagat hita, yaca iti dharma. Banyak jawabannya di Kandepat. Ya, dharma untuk mencapai moksa dan jagat hita. Jagat hita ternyata dibutuhkan. Jagat hita itu kebahagiaan kita di duniawi. Gimana kita bisa bahagia moksa kalau kita tidak tahu bagaimana rasanya bahagia di dunia juga kan, bahagia di dunia. Dan ini menarik. Jadinya mengenal dulu saudara-saudara kita yang ada di luar, baru mengenal ada saudara yang ada di dalam diri. Gitu kan, makanya Tatwamasi itu ajaran yang paling penting. Siapa saudara kita yang ada di luar? Kalau Anda belum bisa melihat orang luar itu adalah saudara, bagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri? Dan itu ajaran yang paling penting. Akhirnya kan Tatwamasi menjadi Aham Brahma Asmi. Dan ini ajaran tanpa kemelekatan ini ada di sini. Jadinya tidak mengenal suku, agama, ras, karena setiap orang dilahirkan dengan saudara empat. Dengan hari-hari, dengan air ketuban. Wah, kamu dari Arab, dari India, dari mana? Ajaran yang universal sekali. Dan ini ajaran leluhur Bali yang begitu luar biasa. Bener nggak? Iya. Wah, luar biasa. Nih kalau disambung nih lama nih kita nih. Waduh. Udah hampir 1 jam. Tapi ada Moksartam Jagata ya caiti dharma. Dharma itu kalau dibilang sebagai kewajiban, ternyata masuk. Apa kewajibanmu terhadap Kandepat Buta? Betul. Apa kewajibanmu terhadap Kandepat Rare? Dirimu sebagai anak kecil di dalam. Kandepat manusia, dirimu sebagai pikiran. Kandepat Dewa Atma, dirimu sebagai sang roh. Kandepat Dewa, dirimu sebagai yang nanti akan mencapai level dewa nanti, sebagai dewa nanti kan, ketika Dewa Pitara lah kita. Artinya ternyata lengkap itu. Seperti buku ini adalah kitab dasar. Tidak menjelaskan lanjutannya. Buku ini sama usada ini. Kan saya bilang tadi Pak Dokter, usada ini dasar. Orang akan meneliti lanjutannya. Ini juga tentang Kandepat, mengenal sang jati diri sebagai dasar. Saya yakin generasi berikutnya setelah Pak Dokter mungkin sudah bypass nanti, ini akan dilanjutkan. Karena
kalau tidak ada buku ini di zaman yang sekarang, kemungkinan ajaran Kandepat itu putus. Ya. Menjadi mitos atau menjadi pajangan saja. Tapi ini akan membuka kecerdasan-kecerdasan baru dari anak-anak kita berikutnya, Pak Dokter, akan mengupas ini lebih dalam. Jadinya saya berharap, ya saya promosi, jangan Pak Dokter yang promosi. Saya berharap teman-teman membaca buku ini, setidaknya nanti energi ini akan menyebar ke banyak titik. Entah dari Bali, dari Indonesia, dari manapun, saya berharap ini dibaca sebagai dasar berpikir. Karena sangat universal sekali ajaran. Karena dia filosofis, Pak, baru yang sadar. Dalam ajaran di filsafat kan kita tahu, filsafat adalah ibunya pengetahuan. Sehingga ketika di sini yang muncul adalah filsafat-filsafat, ya, dia akan menjadi ibu dari ilmu pengetahuan turunan berikutnya. Persis seperti Pak. Betul. Jadi tantangannya adalah siapapun nanti silahkan melanjutkan. Jadinya orang yang ingin mengembangkan Kandepat, dan lagi satu yang pasti, orang yang mengalami kegelisahan di dalam dirinya. Ketemu jawabannya mesti di sini. Karena yang menjadi sentral di buku ini kan siapa? Bukan si Kandepatnya, tapi Ilisahnya. Jadinya Ilisahlah yang bercerita prosesnya untuk menemukan sang dirinya. Begitu Pak Surya? Udah. Semua Pak Putu, Pak Dokter. Saya malah banyak ngomong, penulisnya santai. Nggak apa-apa, nanti kita mungkin taruh di link di deskripsi, link untuk bagaimana penonton bisa juga mengakses, membeli bukunya. Ya. Dan ini cocok juga untuk dihadiahkan pada orang-orang yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan bagaimana tentang Kandepat. Karena begitu banyak pertanyaan di luar yang saya pribadi, saya dapat jawabannya di buku ini Pak Putu. Orang-orang yang lagi bermasalah di keuangan. Cocok ya, juga, orang lagi bangkrut, kenapa saya salah hang dewa, salah jawabannya. Orang-orang yang lagi problem di dalam bercinta, bukan bercinta, dalam rumah tangga. Bener, sangat butuh buku ini. Orang-orang yang nanti tidak lolos jadi caleg, tahtanya, dia bisa, cocok juga ini. 2014 Iya benar. Kenapa saya tidak tombol, sudah banyak ngabisin baca ini. Kita akan menemukan jawaban-jawaban itu. Ya, semua Pak Putu, makasih banyak Degi. Ya, semua Pak Dokter, pokoknya selalu kita luangkan waktu untuk kita diskusi. Semoga apa yang kita diskusikan ini ada manfaatnya untuk penonton. Pokoknya tetap di The Mythos Can. Semua salam rahayu Pak Putu. Oke, makasih.